Makna cerita, cerita edukatif kesayangan kita. Legenda Situ Bagendit, cerita rakyat dari daerah Garut, Jawa Barat. Di sebuah desa tinggallah seorang wanita kaya bernama Nyai Bagendit. Nyai Bagendit adalah seorang janda kaya raya karena mewarisi harta melimpah dari suaminya yang sudah meninggal. Nyai Bagendit dikenal sebagai orang yang gila harta. Dia tidak mau sampai hidupnya miskin. Oleh karena itu, meskipun dianggap sebagai orang terkaya di desanya, ia dikenal sebagai wanita yang sombong, kejam, dan pelit. Nyai Bagendit senang memperlihatkan kekayaannya kepada warga desa yang sebagian besar hidup dalam kesusahan. Ketika warga desa meminjam uang darinya, Nyai Bagendit memberikan bunga pinjaman yang sangat tinggi. Orang-orang yang tidak mampu membayar pinjaman dipaksa untuk menyerahkan rumah dan harta benda mereka. Saat ia menagih hutang warga desa, Nyai Bagendit dibantu oleh para pengawalnya yang dikenal kejam. Warga desa tidak ada yang berani melawan Nyai Bagendit. Ketika warga yang kehilangan harta mereka untuk membayar hutang-hutangnya, mereka tidak memiliki pilihan lain selain bekerja di sawah maupun ladang milik Nyai Bagendit. Nyai Bagendit menghabiskan hari-harinya dengan membanggakan harta kekayaan yang ia miliki. Di suatu siang hari, ia sedang menghitung harta kekayaannya. Terlihat emas-emas yang berkilauan dan setumpuk uang yang sangat banyak. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari rumahnya. Ia penasaran siapakah yang datang. Setelah ia membuka pintu, terlihat seorang kakek tua yang memakai tongkat untuk berjalan. Apakah betul ini rumah Nyai Bagendit? Ya, ada apa kamu datang kemari? Bolehkah saya meminta sedikit air, Nyai? Saya sudah berjalan sangat jauh dan sangat kehausan. Saya meminta bantuan kepada warga desa, tapi mereka juga sedang kesusahan untuk mendapatkan air. Mereka bilang Nyai masih memiliki banyak air di rumah. Enak saja meminta air dari rumahku. Aku tidak akan memberikan sedikit air pun kepada siapapun. Tolonglah Nyai memberikan sedikit belas kasih kepada kami. Tidak, sekarang juga kamu pergi dari rumahku. Sang kakek pun mulai berjalan pergi. Namun, ia menancapkan tongkatnya di halaman rumah Nyai Bagendit. Hei, apa yang kamu perbuat? Cabut tongkat itu sekarang juga. Cobalah saja kalau Nyai dapat mencabut tongkat ini. Nyai Bagendit pun menyuruh para pengawalnya untuk mencabut tongkat tersebut. Namun betapa kagetnya ia karena tidak ada satu orang pun yang bisa mencabut tongkat tersebut. Hanya aku yang dapat mencabut tongkat ini. Lihatlah, ini sangat mudah. Ucap sang kakek. Lalu mereka dikejutkan dengan hal lain. Tiba-tiba keluar pancuran air yang tidak berhenti ketika tongkat itu dicabut. Semakin lama, air itu mengalir semakin deras dan mulai menggenangi seluruh desa. Warga desa berbondong-bondong menyelamatkan diri. Tetapi Nyai Bagendit masih sibuk mengemasi hartanya yang begitu banyak. Akhirnya desa tersebut mulai tenggelam dan Nyai Bagendit berteriak minta pertolongan. Tetapi tidak ada satupun orang yang dapat membantu karena semua warga sudah berhasil menyelamatkan diri. Air tersebut adalah sebagai hukuman kepada Nyai Bagendit yang sudah membuat para warga desa menderita akibat perbuatannya. Pesan moral dari cerita Situ Bagendit adalah janganlah kita menjadi orang yang kejam, kikir, dan tidak mau membantu terhadap orang yang kesusahan, apalagi sampai membuat orang menderita karena ketamakan kita. Bagaimana cerita kali ini adik-adik? Seru sekali bukan? Nantikan video seru lainnya dari Makna Cerita. Jangan lupa like,
subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya.